Roy dari SMK Negeri 1 Kusumayan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan tema Ekspresi Seni Inspirasi Negeri. Baiklah, saya akan membawakan legenda cerita rakyat tentang air konde yang diceritakan kembali oleh Bapak Teni Martin Ohi SPD, MPD. Dahulu kala di daerah Pakasaan Tountu, ada seorang pakasaan yang bernama Ralio. Dia memimpin wilayahnya dengan sangat bijaksana sehingga dicintai oleh rakyatnya. Sang pakasaan memiliki dua putri kembar yang cantik, yang lebih dulu lahir bernama Pinintu dan adiknya bernama Ropan. Sebelum mendekati ajalnya, sang pakasaan Ralio memanggil putri bungsunya Ropan dan berkata, "Anakku, aku sudah terlalu tua untuk memimpin, jadi sudah saatnya ada yang menggantikanku." "Ayah, kami masih sangat membutuhkan engkau. Lagi pula, tidak ada saudara laki-laki yang dapat menggantikan posisi ayah sebagai pemimpin pakasaan yang hebat." "Memang di dalam sejarah di tanah Tokar Bumiput ini belum ada pakasaan wanita yang diakui, kecuali wanita itu mendapat tusuk konde emas peninggalan pakasaan Leksangaru, pendiri pakasaan Tountu." "Tapi ayah, mendapatkan itu tidak gampang." "Oleh sebab itu, aku telah menilai budi pekertimu dan engkau yang kupersiapkan untuk menggantikanku. Soal tusuk konde emas itu, jangan engkau khawatir. Itu anugerah dari Karema. Jika dia berkenan, engkau pasti akan mendapatkannya." "Baiklah ayah, jika itu maumu, saya akan menjalani perintahmu." Pinintu yang merupakan kakak Ropan tidak setuju dengan perintah ayahnya. Dia merasa bahwa dia adalah anak tertua, maka dialah yang seharusnya menggantikan posisi ayahnya sebagai seorang pemimpin pakasaan. Pinintu yang ingin menjadi seorang pemimpin kemudian berusaha untuk mencelakai adiknya. Dia pergi menemui seorang turunan Bogani yang berasal dari Bolang Mongondo yang memiliki kesaktian. Dia meminta orang tersebut untuk memanterai adiknya. Mantra Bogani cukup parah, akibatnya kulit Ropan menjadi gatal dan kerupan. Orang yang menderita gatal dan kerupan bagi masyarakat saat itu dianggap kutukan atau hukuman dari Karema dan harus diasingkan di tengah hutan sampai mati. "Pergi dari sini! Orang yang telah dikutuk Karema seperti kamu tidak layak untuk tinggal di sini, bahkan tidak boleh menjadi seorang pemimpin." "Baiklah Pinintu, jika ini sudah takdirku, aku siap menjalani semuanya." Pinintu lalu pergi menyuruh pamannya yang bernama Potang Kuman untuk mengasingkan adiknya di tengah hutan Sapunan yang dikenal ditempati hewan buas dan makhluk halus. Dengan berat hati, Potang Kuman menuruti perintahnya. Di tengah-tengah perjalanan, Potang Kuman berbaik hati, dibuatlah sebuah pondok untuk sang putri. Dia juga menasihati sang putri yang malam itu, memintanya agar selalu tabah dan menghadiahi sebuah tusuk konde emas peninggalan pakasaan Leksangaru yang pernah berkuasa di sekitar daerah Tompakewa, kemudian pindah karena kerajaan Raja Mukwago dari Bolang Mondo, dan mendirikan pakasaan Tountu di sekitar daerah Bentengan, Pelang, dan Ratahan, Minahasa Tenggara. Ropan tidak pernah merasa kesepian selama tinggal di hutan, karena dengan jimat tusuk konde emas yang dimiliki dapat membuat hewan mengerti bahasa yang disampaikannya.
Rupan berteman dengan banyak burung dan hewan. Di antara hewan yang menjadi temannya ada seekor burung yang berwarna kuning dan kera berwarna hitam yang misterius karena kedua hewan tersebut dapat berkomunikasi dengan baik. Kera dan burunglah yang paling perhatian dan paling baik hati kepada Ropan. Kera dan burung sering membawakan setangkai bunga dan buah-buahan untuk menghibur hati sang putri. Ropan memberi nama kera itu Londok dan burung itu dinamainya Kokowo. Setiap Kokowo dan Londok membawakan sesuatu, Ropan menghadiahi setangkai rambut dan oleh kedua hewan tersebut rambut Ropan digulung sedemikian rupa hingga membentuk sebuah sanggul yang besar. Dan sanggul itu diletakkan di tengah-tengah gua. Londok sangat berkeinginan agar Ropan bisa sembuh dari sakitnya. Bagaimana kalau kita menyendiri dan berdoa agar Ropan bisa disembuhkan dari sakitnya? Baiklah, saat bulan purnama saya akan mempersembahkan konde yang kita buat dari rambut Karema untuk Ropan. Mudah-mudahan Ropan berkenan dan menyembuhkan Karema. Kemudian tiba-tiba konde di dekat tempat dia berdoa berubah menjadi gundukan tanah yang keras dan mengeluarkan air yang jernih, bersih, sejuk dan berbau harum. Dan air itu mengeluarkan dinamai air konde. Keesokan harinya, Londok si kera tersebut meminta Ropan untuk mandi ke telaga kecil itu sesuai dengan perintah Karema. Walaupun ragu, Ropan menuruti perintahnya. Tiba-tiba setelah selesai dia mandi, kulit dia berubah menjadi seperti semula, mukanya menjadi cantik jelita seperti sedia kala. Bersama dengan itu, Pinito ingin memastikan keadaan Ropan di tengah hutan. Hai Potakuman, besok kita akan ke hutan Sapuna untuk memastikan kematian Ropan agar kita boleh melakukan upacara adat untuk Karema merestui saya menjadi seorang pemimpin Pakasaan pertama di daerah ini. Keesokan harinya mereka datang berombongan dan terkejutlah mereka melihat sang putri wajahnya kembali seperti semula dan memiliki paras yang cantik. Tetapi Pinito yang berambisi ingin menjadi seorang pemimpin masih mencari alasan. Besok saat bulan purnama kita harus bertemu dan kita harus mengadu kesaktian pasangan kita masing-masing. Manakah yang lebih ganteng? Ropan kebingungan karena dia tidak memiliki pasangan. Dan tiba-tiba dia menarik tangan sang monyet dan mengatakan, "Dialah pasanganku." "Hah? Dia pasanganmu?" "Dia pasanganmu, seekor monyet." "Iya, dia pasanganmu. Walaupun dia seekor monyet, dia tidak memiliki dengki sama seperti kamu." Dan tiba-tiba monyet tersebut lari dan menceburkan diri ke dalam kolam tersebut. Dan keajaiban pun terjadi. Dia berubah menjadi pangeran yang tampan. Ternyata dia adalah seorang pangeran dan burung itu adalah panglima. Pinito melihat hal tersebut merasa sangat bersalah dengan apa yang dia lakukan kepada Ropan. Pinito pun meminta maaf kepadanya dan tidak mengulangi kesalahannya. Mereka pun sangat gembira karena sang putri yang baik hati itu telah menang dan telah menjadi seorang pemimpin Pakasaan yang hebat. Ropan kemudian menjadi seorang Pakasaan wanita pertama di tanah Tawaruninggo yang memimpin dengan bijaksana ditemani Londok pemuda tampan, gagah perkasa. Selama kepemimpinannya tidak ada orang Mindanao maupun orang Bolang Mongondo yang mengganggu. Amanat keberagaman suku bukan perbedaan. Mari peduli sesama dan jangan balas dendam dengan orang lain.